Untuk video kali ini kita akan menganalisa beberapa saham pilihan untuk minggu depan ya, tanggal 12 Februari. Kemarin hari Jumat Kamis itu libur ya. Jadi kita akan bahas transaksi di IHSG dari sebelum liburan, berarti tanggal 7, 6, 5 ya, dalam satu minggu terakhir inilah. Yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG sampai kemarin tanggal 7 Februari itu masih belum bisa breakout di atas 7.280 ya, walaupun sempat nyentuh resistennya yang ini cuman masih gagal breakout, dan ini masih konsolidasi di range area antara supportnya 7.200-an ya, kurang lebih di area itu, dan resistennya di 7.280. Coba kalau kita cek untuk transaksi di IHSG ini, kalau kita cek tanggal 7 kemarin, hari apa, kalau tanggal 7 itu hari Senin, Rabu ya, hari Rabu itu asingnya masuk cukup banyak di IHSG sebenarnya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, ada saham Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Telkom ya. Ketiga perbankan ini asingnya masuk lebih dari 200-an M, malahan untuk Bank BRI itu asingnya netbuy 355,8 M. Di Telkom masuk 104,8 M, di Bank BNI juga masuk. Jadi asingnya masuk di saham-saham dengan kapitalisasi besar di IHSG. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada Brand, Goto, XL, FILM. Cuman untuk nilainya itu nggak sebanyak asing masuk, jadi asingnya akumulasi kemarin tanggal 7 Februari ini. Kalau kita cek dari hari Seninnya, itu kelihatan sekali nih kalau asingnya cenderung akumulasi ya, khususnya di saham Bank Mandiri netbuy 900-an M dalam 3 hari market buka aja ya. Jadi asingnya netbuy, semoga aja minggu depan ya, setelah atau sebelum pemilu ya, mudah-mudahan bisa breakout di atas 7280 dan uji resistennya lagi yang di 7.380-an. Kita tunggu aja, selama aslinya nggak banyak distribusi besar-besaran, mudah-mudahan untuk IHSG masih aman ya, berada di atas. Oke, mungkin seperti itu untuk indeks IHSG. Coba kalau kita cek indeks global untuk sampai saat ini kalau kita cek kemarin Jumat ya, berarti untuk indeks US sebagian hijau, untuk Nasdaq malah naik lumayan tinggi 1,25% aja ya. Semoga aja ya IHSG bisa breakout untuk hari Senin, cuman kalau gagal breakout ya kemungkinan akan sideways dulu sampai pemilunya selesai ya, mungkin seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA ya. Untuk saham Bank BCA masih bertahan di atas sih, masih belum bisa breakout, walaupun beberapa kali itu sukanya open gap atas tapi habis itu turun ya. 3 hari terakhir, berarti hari Senin, Selasa, Rabu itu candlenya merah terus, walaupun di awal market itu dibuka hijau. Untuk resistennya masih di 9.350, itu resisten terdekatnya ya. Semoga aja bisa breakout untuk minggu depan. Kalau kita cek untuk transaksinya di sini untuk saham Bank BCA dalam satu minggu terakhir dari hari Senin ya, maksudnya dari hari Senin aslinya netbuy 265. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya kalau kita bandingkan dengan Bank Mandiri, dan dengan nilai transaksi yang 2,3 M cuma netbuy 265. Sebenarnya untuk saham Bank BCA ini aslinya masuk, cuman belum terlalu banyak. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BBCA hari Rabu ya, tanggal 7 Februari itu hari Rabu kemarin, ini kita bisa lihat bareng-bareng ada RX yang masuk 207 M dan yang keluar KZ. Ya keluar asing juga sih, jadi untuk transaksinya didominasi asing, sebagian asingnya keluar, dan untuk nilainya juga lumayan banyak ya yang keluar dan yang masuk. RX, ZP, YO, AK, BK. Cuman kalau kita total secara keseluruhan sih untuk nilainya lebih banyak yang masuk ya, tapi karena sebagian keluar. Mungkin untuk saham Bank BCA besok Senin kalau mau entry pun agak nanggung, ini udah di atas ya, amannya nunggu koreksi aja dulu. Kalau tujuannya untuk investasi, amannya nunggu koreksi. Ya, tapi kembali ke disclaimer sih, untuk target price-nya untuk tahun ini ya, untuk tahun 2024 ini semoga aja bisa nyentuh level 10.000. Kalau ekonomi global masih aman-aman aja sih, kemungkinan ya mudah-mudahan bisa nyentuh level dekat-dekat 10 ribuan ya.
Oke, mungkin seperti itu sih untuk Bank BCA. Kalau mau entry ya lebih aman nunggu koreksi aja sih. Untuk supportnya ada di 9.450 masih di area sini. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Dan untuk pendapatannya masih bertumbuh sampai kuartal 4 pun juga untuk saham BCA ini masih terus bertumbuh ya. Uangnya terus bertambah. Uang yang beredar di masyarakat maksudnya ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI. BBRI hari kok Kamis aja, setelah Rabu ya, hari Rabu kemarin sempat nyentuh resistennya yang di 5.900, cuman masih belum berhasil breakout ya. 2 hari terakhir, hari Selasa Rabu itu mencoba breakout cuman gagal. Untuk area support resistennya masih sama sih, untuk supportnya ada di 5.800 ya. Jadi perhatikan saya level ini untuk besok ya. Senin, semoga saja masih bisa bertahan di atas 5.800 ya. Mungkin ya sampai selesai pemilu, kalau belum bisa breakout akan sideways dulu di area sini. Kalau tujuannya untuk investasi lebih aman nunggu koreksi dulu ya. Tapi kalau langsung masuk sih ya jangan langsung banyak-banyak ya, sisain cash, jangan langsung all in gitu. Terlalu berisiko, apalagi ini harganya udah di atas, walaupun secara tren masih strong, masih bullish ya. Untuk tren jangka panjangnya itu masih kemungkinan naik lagi, nanti juga kesusul, cuman lebih worth it-nya itu nunggu harganya koreksi dulu. Amannya sih seperti itu kalau mau masuk di saham-saham dengan kapitalisasi besar. Kalau kita cek untuk transaksinya hari Jumat, hari Rabu kemarin tanggal 7 Februari untuk aslinya masuk paling banyak itu di saham Bank BRI ya, net fee 355,9 M. Kalau kita cek lebih detail di sini untuk saham Bank BRI, tanggal 7 kemarin ada BK ya yang akumulasi 284 M ya, BK versi asing ya. Ini net fee 284 M. Selain BK versi asing ada AK, RXCC versi asing yang juga masuk. Tapi untuk AK ini cenderung trading. Yang keluar untuk asingnya di saham Bank BRI itu nilainya nggak terlalu gede ya, nggak sebanyak asing masuk. Jadi diakumulasi oleh asing. Lokalnya lebih banyak jualan sih. Lokalnya net sell, asingnya akumulasi dengan jumlah yang cukup lumayan gede. Jadi semoga aja untuk minggu depan bisa breakout ya. Kalau berhasil breakout di atas 5.900, kita ukur pakai koreksinya yang waktu kemarin ke level 5.400 itu, target price-nya bisa ke 6 ribuan untuk tahun ini. Semoga aja bisa ke area sini ya, nguji area 6.200-an. Cuman ya pasti butuh waktu, entah itu sampai akhir tahun atau nanti nunggu ada sentimen yang cukup bagus untuk saham Bank BRI. Tapi kemungkinan buat koreksi dalam itu kayaknya masih mungkin ya, mengingat juga ya kemarin itu koreksi hitungannya sampai ke level ini, yaitu koreksi wajar sih. Kemarin sempat koreksi sampai nyentuh MA 100-nya ya. Coba kalau kita ukur pakai moving average, kira-kira MA 200 ya kalau nggak salah. Oh iya, berarti kemarin itu ya ini sih kalau mau entry sebenarnya pas di area support MA 200-nya ya, pas koreksi sampai ke dekat 5.400 itu entry. Jadi kalau mau entry ya, kalau tujuannya untuk investasi jangka panjang atau buat memaksimalkan profit lah, itu masuk ketika harga Bank BRI itu berada di bawah MA 200 atau di area MA 200-nya ya. Moving average itu rata-rata harga, berarti kalau MA 200 ya rata-rata harga dalam 200 candle terakhir. Nah, itu kalau di rata-rata ya di situ harganya itu kesempatan buat entry. Kalau trennya masih bullish, kemungkinan ya nanti akan balik lagi ke atas MA 200 untuk harga saham Bank BRI ini ya. Cuma untuk saat ini udah di atas sih, terlalu beresiko. Walaupun nanti kemungkinan juga masih bisa naik lagi, cuman buat memaksimalkan profit ya lebih aman nunggu koreksi dulu. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kembali ke disclaimer,
Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kita cek untuk laporan kuartal 4-nya masih bertumbuh, cuman belum diupdate ini untuk saham Bank BRI di RTI ya, kita tunggu aja. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri hari Rabu kemarin itu berhasil nyentuh resistennya ya. Ini mungkin buat teman-teman yang udah taking profit ya, waktu itu misal masih belum sempat profit pas tanggal 5 Februari ya. Nah, hari Rabunya tanggal 7 ini nyentuh resistennya lagi yang di 6.950. Jadi untuk trennya cukup kuat ini untuk saham Bank Mandiri, apalagi untuk asingnya itu dalam 1 minggu terakhir itu masuk cukup banyak ya di saham Bank Mandiri. Netbuy tadi kalau nggak salah 900-an M ya, hampir 1 triliun masuk di saham Bank Mandiri, dan harga sahamnya naik cukup tinggi. Kalau kita cek lebih detail siapa yang akumulasi di saham BMRI, kalau kita lihat di sini tanggal 7 kemarin ada ZP RX BK ya. Untuk ZP versi asing Netbuy 183, RX versi asing Netbuy 160-an MA, dan yang keluar paling banyak untuk asingnya YUAK, cuman nggak sebanyak asing masuk, jadi asingnya masih Netbuy. Ini kalau kita cek dari tanggal 5 ya, masuk paling banyak itu RX ya 304,2 M ya. Jadi dalam beberapa hari terakhir inilah untuk asingnya itu cenderung akumulasi dengan nilai yang cukup banyak di saham Bank Mandiri ya. Mungkin dengan pertimbangan dari segi valuasi untuk saham Bank Mandiri itu jauh lebih murah dibandingkan BBCA, padahal dalam segi performa 11-12, bahkan ya kadang bisa lebih bagus Bank Mandiri ya. Jadi nggak heran kalau asingnya minat untuk masuk di saham BMRI. Ya, untuk pendapatannya masih bertumbuh ya. Jadi di harga saat ini PBV-nya masih di angka 2,6. Jadi masih bertahan di angka 2-an ya, di bawah 3. Sedangkan untuk BBCA itu malah di atas 4 kalau nggak salah. Ya kan 4,9. Jadi cukup mehong ya untuk Bank BCA. Jadi untuk saham Bank Mandiri mungkin ini lebih valuasinya lebih murah sih. Dari segi performanya juga nggak beda jauh dengan Bank BCA, malah kan kadang lebih bagus Bank Mandiri ya. Kalau nggak salah kita mungkin suatu saat bandingkan aja dari segi performa antara bank-bank besar. Tapi untuk saat ini untuk saham Bank BRI aslinya masih terus masuk. Semoga aja minggu depan hari Senin itu bisa breakout ya. Kalau berhasil breakout di atas 6.950 ya cukup tinggi, target price-nya bisa ke 7.400. Ya walaupun ya butuh waktu juga ya, dan lebih amannya lagi kalau mau masuk nunggu koreksi aja ya. Ini hitungannya udah di pucuk, waktunya taking profit sebenarnya ya. Tapi kembali lagi disclaimer mungkin buat teman-teman yang mau nambah koleksi di saham Bank Mandiri selama nggak ada sentimen negatif aja, dan ekonomi global, ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik-baik aja, kemungkinan ya masih bisa naik sih. Resikonya kalau pas krisis ya untuk saham-saham bank besar seperti BBCA, Bank BRI, Bank Mandiri itu resikonya ya pas krisis. Tapi kalau masih ekonomi normal sih ya kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Amannya untuk besok gimana? Nunggu koreksi aja. Tapi kalau kita floating profit sekiranya gagal breakout yang nggak ada salahnya buat diamankan. Ini juga udah di area resistennya. Untuk supportnya lumayan dalam 6.675. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. Kemarin tanggal 7 Februari berhasil breakout ya. Ini untuk saham BRIS setelah beberapa kali mencoba breakout gagal, hari Rabunya berhasil. Ini close di atas resistennya yang kemarin close di 2360 ya. Untuk secara teknikal target price selanjutnya untuk saham BRIS misal masih uptrend itu ada di 2550, lumayan tinggi sih. Kalau kita lihat secara tren juga ini udah mulai uptrend sih, naik, sideways lagi, breakout lagi, koreksi wajar, kemudian naik, ini sideways, kemarin berhasil breakout lagi. Ini misal besok naik ya, target price-nya di sini 2550 atau 2560 ya. Mungkin di area resistennya ini akan konsolidasi dulu atau koreksi. Jadi
misal udah ambil posisi dan floating profit belum terlalu banyak ya, selama aslinya nggak banyak distribusi aja. Coba kita cek untuk transaksi BRIS. Soalnya aslinya kan cenderung masuk ya, kita ikuti terus ini untuk saham BRIS beberapa waktu terakhir ini. Untuk asingnya sendiri di saham BRIS, kalau kita cek dari hari Senin net buy 31M, hari tanggal 7 aja net buy 18,1 ya, jadi masih masuk. Untuk asnya yang masuk ada AK paling banyak 18,5. Kemarin tanggal 7 CCBK AK ya masih masuk sih, untuk aslinya masih net buy di saham BRIS, masih nampung lokalnya jualan. Kemungkinan sih untuk harganya mudah-mudahan masih bisa naik lagi ya untuk minggu depan. Kalau mau entry ya disclaimer kalau mau masuk ya. Tapi ya misal jebol supportnya lagi itu jangan buru-buru buat average down lagi, atau ya kalau udah punya posisi kalau mau diantisipasi bisa dikurangi sebagian ya, misal jebol support. Tapi kalau menurut saya sih kemungkinan kalau nggak sideways untuk minggu depan untuk saham BRIS ya mudah-mudahan bisa naik ya. Oke, itu untuk saham BRIS selama aslinya nggak distribusi aja mudah-mudahan masih bisa uptrend. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBTN ya, ini yang masih terus koreksi ya. Waktu itu sempat naik mentok di resisten yang di 1375, nggak bisa break out, malah koreksi turun lagi. Ini malah ke 1250-an loh. Kemarin tanggal 7 sempat nyentuh resisten yang di 1275, cuman gagal breakout, masih turun ya, masih berat buat breakout. Secara teknikal, buat patokan aja di level harga saat ini, resistennya ya harga tertingginya kemarin tanggal 7 yaitu di 1275 ya. Dan untuk supportnya di 1240. Jadi misal masih dibuka merah di awal market, bisa tunggu di area 1240, ada tanda-tanda pullback ya. Disclaimer kalau mau entry, ini hitungannya area support yang lumayan kuat di 1240 ya. Beberapa kali mantul di area 1240. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BBTN hari Rabu kemarin aslinya masuk 7,1 M. Ini kalau kita cek dari tanggal 5 net buy 14,7 masuk ya, cuman belum terlalu banyak. BBTN kalau segi valuasi sih murah, jadi kalaupun mau entry di harga saat ini ya seharusnya resikonya nggak terlalu tinggi ya, kalaupun masih turun. Ini kalau kita lihat valuasinya BBTN di harga saat ini PBV-nya cuma 0,61 loh. Nanti kalau 0,5 menarik ini untuk saham Bank BTN ya, apalagi masih profit hitungannya ya. Tinggal ya misal nanti suku bunga jadi turun, kan katanya ada apa ya isu suku bunga turun itu untuk The Fed atau Bank BI ya. Biasanya kalau The Fed turun kan suku bunga, siapa tahu BI ikut-ikutan ya, jadi ya nanti bisa bertambah positif untuk saham Bank BTN. Suku bunga turun otomatis kan biasanya suku bunga pinjaman juga bisa ikut-ikutan turun ya, jadi mungkin banyak yang ngajuin KPR lagi mungkin ya, cuman kita tunggu aja untuk besok. Oke, itu untuk saham Bank BTN ya. Kalau lihat transaksinya kemarin kemarin tanggal 7 hari Rabu, itu ada AK versi asing ya yang akumulasi 3,3 untuk AK versi asing net buy 3,3 M, BK versi asing net buy 3,3 M. Untuk AK lokal juga masuk 3,7 M. Jadi diakumulasi oleh AK ya, baik asing maupun lokal. Untuk lokalnya lebih banyak jualan, asingnya net buy, harga sahamnya koreksi turun. Ya mungkin buat teman-teman yang mau investasi di saham Bank BTN bisa dimasukkan ke list ya. Kalaupun mau nyicil di harga saat ini ya disclaimer, kemungkinan kalaupun masih turun di hold aja ya, kalau di cut loss agak sayang. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Bank BTN cukup menarik di harga saat ini. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGEO. Udah cukup lama nggak kita bahas untuk harga saham PGEO. Kemarin tanggal 7 koreksi turun, ini udah mendekati area supportnya yang di 1160. Jadi ini mendekati area support. Lihat aja untuk hari Senin atau Selasa ya, apakah
ada yang jaga harga di area 1150, 1160 atau enggak di area sini ada tanda-tanda pullback. Disclaimer kalau mau entry ini berarti masuk di area support ya. Dan untuk target price satunya, TP satunya bisa di 1260, 1250 itu kalau secara teknikal. Kalau jebol support gimana ya, jangan buru-buru buat average down ya. Tunggu di support selanjutnya di 990-an. Kalau secara fundamental untuk PGO itu cukup bagus ya, walaupun harga sahamnya baru IPO. PGEO coba kita lihat sekilas di harga saat ini. Untuk saham PGEO di harga dengan PBV 1,6 dengan ROE 9,1 ya. Sebenarnya untuk saham yang baru IPO hitungannya ya masih nggak terlalu mahal ya, 1,6 mungkin. Misal soalnya kalau kita lihat net profit marginnya 43% itu berarti bagus loh, itu apa, memaksimalkan profitnya ya untuk PGU itu. Jadi potensinya kemungkinan lumayan gede ini untuk saham PGU, apalagi secara liquidity ratio-nya masih cukup aman ya, utangnya kecil, cashnya lumayan gede ya. Jadi tunggu aja sampai PGU bisa memaksimalkan cashnya dalam bentuk profit yang mudah-mudahan suatu kedepannya ROE-nya naik ya. Kalau melihat net profit marginnya cukup gede ini, hampir 50%, 43 itu lumayan gede sekali di harga dengan PBV 1,6. Kalau menurut saya wajar lah, malah nggak terlalu mahal sih. Jadi kalaupun nyangkut, selama nggak ada sentimen negatif, di hold aja sih. Tapi kembali lagi disclaimer ya, buat patokan supportnya di 1150, 1160, tunggu di area supportnya ini kalau mau entry, atau kalau mau nyicil di harga saat ini ya disclaimer ya. Cuman kalau kita lihat untuk transaksinya, coba apakah ada yang akumulasi atau malah PGO malah ada yang distribusi. Kalau kita lihat tanggal 7 kemarin untuk saham PGO secara keseluruhan sih sebenarnya yang masuk sama yang keluar sedikit lebih banyak yang keluar ya. Ada CP yang keluar 18M, cuman ada yang nampung juga ini BB yang masuk itu versi lokal. Untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Untuk asingnya sendiri net sell ya, CCAK versi asing net sell. Kalau kita cek dari tanggal 1 Februari dari awal bulan ini, itu untuk asingnya tetap cenderung keluar, untuk lokalnya juga cenderung keluar ya. Yang menarik di sini untuk BB terus masuk ya, nampung saham PGO sampai hari Rabu kemarin. Untuk BB-nya versi lokal masih terus masuk. Jadi intinya ada yang nampung, cuman belum cuman yang sellernya lebih banyak gitu mungkin ya. Jadi mungkin tunggu aja di area supportnya ini. Kalau mau entry, tanda-tanda mau pullback ya disclaimer. Kalau mau masuk jebol di bawah support ya jangan buru-buru buat nambah muatan lagi. Tunggu di area support selanjutnya 1900, antara 1000 ke bawah lah. Oke, mungkin seperti itu kalau menurut saya sih untuk skenario nya ya. Beberapa kali ke depan kemungkinan bisa akan sideways dulu di range area 1160 ke atas sih. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PGO. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari Jumat, Selasa, Rabu ya. Hari Rabu kemarin koreksi turun 3,57% ya. Walaupun sempat hijau tapi habis itu turun lagi. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya brand. Brand hari Rabu kemarin setelah keseluruhan sih enggak ada yang akumulasi banyak ya, dan enggak ada yang distribusi banyak-banyak banget. Untuk asingnya net sell tapi ya, BKCC versi asing net sell. Kalau kita cek di sini untuk saham brand untuk asingnya kemarin tanggal 7 Februari net sell 20-an M. Untuk lokalnya sendiri yang masuk sama yang keluar lebih banyak yang masuk sih. Sorry, lebih banyak yang keluar ya. Oh, untuk lokalnya lebih banyak yang masuk, untuk asingnya lebih banyak yang keluar. Kalau melihat transaksinya sih kemungkinan bisa nanti akan sideways dulu untuk tren brand ya, untuk sampai beberapa hari ke depan. Misal kita ukur coba dari harga IPO-nya tanggal nggak pas ya. Ya kalau menurut saya sih untuk skenario-nya akan seperti ini ya. Bisa jadi akan sideways dulu seperti ini.
sampai ada sentimen yang bagus, nanti kira-kira akan breakout atau jebol support, ya kita tunggu aja. Kalau sentimennya bagus ya bisa-bisa breakout ya, tapi kalau melihat harga saat ini itu perlu hati-hati ya. Kalau misal masuk kemudian nyangkut di saham brand, takutnya kalau trennya udah berbalik jadi bearish, apalagi di awal-awal IPO itu open gap atas beberapa kali ya, dihargai dengan PBV yang hitungannya kurang wajar juga ya, 182 kali loh, dengan ROE yang dengan liquidity ratio yang hitungannya juga nggak terlalu bagus ya, hutangnya cukup gede banget ya, 1000% dibandingkan dengan modalnya 1100 ya. Jadi misal punya modal 100.000 ya, total hutangnya ya berapa, 1.100.000, modalnya 1000 ya, seperti itulah. Jadi kurang terlalu beresiko sih sebenarnya kalau mau masuk di saham brand. PBV-nya cukup gede, dan jadi kalau mau masuk lebih aman buat scalping atau trading sih, selama tingkat volatilitasnya cukup tinggi aja ya. Kalau untuk investasi kurang recommended sebenarnya, tapi kembali lagi disclaimer, di harga saat ini untuk saham brand ini walaupun ROE-nya gede 44%, cuman ya sama aja utangnya segini banyak ya, jadi ya profitnya sebagian buat bayar hutang mungkin. Oke, itu untuk saham brand ya. Untuk besok minggu depan mungkin kalau ya tadi itu skenario-nya akan sideways dulu. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Goto hari tanggal 7 kemarin nggak kemana-mana ya. 2 hari terakhir itu mencoba breakout lagi di atas 85, cuman masih gagal. Masih belum berhasil. Masih belum berhasil. Ini untuk saham Goto. Di level harga saat ini untuk resistannya ya masih di 85 ini ya. Kalau belum bisa breakout ya kemungkinan bisa saja akan sideways dulu. Kalau kita cek untuk transaksinya Goto hari Rabu kemarin secara keseluruhan sih malah ada yang distribusi ya, yaitu MG dan CC. MG-nya net sell cukup banyak, 25M ya, dan untuk ASINya net sell juga ini. ASINnya keluar, untuk lokalnya ada yang distribusi yaitu MG. Jadi untuk harga sahamnya juga masih belum bisa breakout ya. Perhatikan 85 sih, kalau nggak bisa breakout di atas itu mending wait and see aja dulu, takutnya kalau koreksi turun lagi untuk saham Goto itu. Jadi kalau merah gimana ya, bisa tunggu di area supportnya 78 ya, mungkin di area sini baru berani buat masuk lagi di saham Goto. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau untuk trading scalpingan ya selama tingkat volatilitasnya masih tinggi aja, tapi kalau masih sepi sih ya mending cari saham yang lebih liquid ya. Kalau kita lihat untuk transaksi Goto kemarin tanggal 7 di sini, kalau kita cek juga hitungannya nggak terlalu rame ya, udah balik lagi di angka 100-an M ya, ini malah 118 M, hitungannya sepi sih, sepi, aslinya keluar lagi. Itu untuk saham Goto ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham SMGA, saham yang belum lama IPO, harganya cenderung turun ya. Apakah masih ada kemungkinan buat rebound lagi atau enggak? Coba kita cek, siapa tahu sudah ada yang akumulasi atau retailnya udah sebagian cut loss. SMGA. Kita cek tanggal 7 kemarin secara keseluruhan ada CC ya yang masuk 1M-an, ada yang nampung loh. CC yang nampung versi lokal tapi ya. Dan yang keluar itu PD, XL, NI ya. Ya sebagian asing ini keluar sih. Ya bagus juga sih, jadi mudah-mudahan itu ada yang goreng lagi ya. Kalau kita lihat dari awal IPO-nya, untuk saham SMG itu MI net sell udah lepas 98M ya, jadi udah keluar di awal-awal IPO itu untuk MI. Di harga saat ini sebenarnya kalau mau masuk ya,
ya jangan banyak-banyak ya. Kemungkinan kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan naik, cuman harus sabar aja dulu. Eh yang yang nyangkut ya jangan tambah muatan sih, walaupun masih apa ya, walaupun nanti kalau ada kemungkinan naik lagi, cuman kalau nambah muatan itu takutnya harganya malah nggak naik-naik ya, takutnya seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer sih, yang belum punya posisi misal minat entry di saham SMGA, itu ya pantau aja dulu ya, nanti kalau udah mulai rame baru masuk buat scalping atau trading, mungkin seperti itu ya. Tapi kembali lagi disclaimer, di harga saat ini hitungnya cukup di 104 ya, itu ya cukup menarik sih, bisa saja akan sideways dulu, bisa jadi ya, kita tunggu aja untuk besok. Kalau lihat transaksi kemarin tanggal 7 sih ya ada yang nampung, yaitu CC tadi, CC versi lokal, dan sebagian retailnya juga udah keluar ya, tadi kan sebagian cut loss juga yang nampung CC. Oke, mungkin seperti itu sih. Ini yang masuk juga jarang ya, broker yang dipakai retail. MI masuk ini 103 juta aja. Jadi ya mudah-mudahan ini pertanda bagus untuk saham SMGA. Nggak ada potensi buat, kok nggak ada? Ada potensi buat naik lagi. Mudah-mudahan seperti itu ya. Cuman apakah nanti terbang tinggi atau enggak, ya itu tergantung market makernya ya. Oke, itu untuk saham SMGA. Selanjutnya kita cek saham Cegas. Ini yang koreksi turun lumayan dalam. Kemarin tanggal 7 itu 12%. Turun lagi ya. Udah di bawah, masih buat low baru ini untuk saham Cegas. Ini bisa-bisa ke 50 kan. Tapi kalau melihat ada warnanya masih punya nilai ini. Cegas ya. Bisa jadi mulai rebound itu pas mendekati apa? Penebusan waran. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Cegas PO kalau nggak salah ya, untuk Cegas itu yang jadi salah satu market makernya untuk PO. Kemarin tanggal 7 secara keseluruhan masih didistribusi PD net sell 1,5 M, dan hitungannya belum ada yang nampung ya. Jadi yang berpikiran kalau harganya udah di bawah ya, emang udah di bawah ya, secara historinya udah di bawah, tapi belum ada yang akumulasi sih. Jadi kalaupun mau masuk jangan buru-buru, wait and see aja dulu ya. Wait and see aja dulu. Untuk volatilitasnya masih cukup tinggi, walaupun harganya udah di angka 180-an ya. Ya kalau mau masuk buat scalping, disclaimer sih, cuman hati-hati aja. Oke, itu untuk saham Cegas ya. Kalau melihat transaksi kemarin Jumat kemarin tanggal 7 ya, kayaknya masih ada kemungkinan bisa turun lagi lebih dalam sih. Ini yang nampung paling banyak XI malahan. Ini kalau kita cek dari tanggal 5 ya, yang nampung XL, RG, KK, XI, OD, NI ya, sebagian retail malah masuk. Untuk Senin ya yang nyangkut jangan kebanyakan average down aja sih. Mungkin seperti itu, nunggu breakout lagi mungkin di atas 280 atau 290 ya. Itu resisten tertekannya. Oke, itu untuk saham Cegas ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih.